Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di episode perdana podcast kolaborasi kita dengan Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Matairis Podcast. Di episode perdana ini kita terdapat kesempatan yang spesial karena kita bisa interview dan berbicara langsung dengan orang nomor satu di lembaga ini. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini episode perdana, tapi kok saya deg-degan gitu ketemu Bapak gitu ya, Pak, ya? Namanya pengalaman pertama. Jadi mungkin karena tokoh yang satu ini kita ajak ngobrol orang penting, jadi deg-degannya kerasa. Di episode perdana ini kita dapat kesempatan spesial untuk interview sama orang nomor satu di lembaga ini, di pusat penilaian ini. Siapa lagi kalau bukan? Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, kabarnya belakangan ini gimana? Alhamdulillah kabarnya baik, dan Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur Literasi Keagamaan ini juga mulai dikenal oleh masyarakat karena ini adalah pusat baru di lingkungan Kementerian Agama. Memang dulunya lektur, sekarang ada tambahan penilaian buku agama dan literasi keagamaan. Dan saat ini literasi keagamaan menurut saya masih sangat penting untuk masyarakat kita Indonesia yang memang sangat majemuk, dan kehadiran kami menjadi penting di sana. Oke, oke. Untuk Bapak personal, masih sering main sosmed nggak sih, Pak, sekarang belakangan? Masih saya sering unggah status-status Facebook saya, IG saya itu ngopi. Wah, Ngopi. kemudian melihat ya konten-konten tentang narasi keagamaan Mhm. saat ini sangat banyak, dan Iya, menurut saya ini yang perlu dikritisi kita semua. Bagaimana narasi keagamaan yang dibangun di media sosial itu tidak mempengaruhi kerukunan yang ada di masyarakat kita. iya, iya, karena saya juga mau ngambil pembahasan ke situ. Karena datanya nunjukin kalau 2025 itu, Pak, hampir 100%, 95,5% masyarakat kepapar berita hoax yang bernarasi agama itu di Instagram. Dari pandangan Bapak pribadi ngelihat ini tuh, apa gitu tantangan terberat kita di literasi keagamaan di era digital sekarang gitu, Pak? Ya, saat ini memang tantangan terbesar kita untuk literasi keagamaan di era digital, era Mhm. medsos adalah banjirnya informasi yang tanpa filter. Oke. Dan ini membuka ruang bagi misinformasi, kemudian radikalisme, dan hilangnya kedalaman spiritual. Dan saat ini banyak informasi agama yang tidak terverifikasi. Maksudnya adalah banyak konten-konten agama yang beredar tanpa sumber yang jelas, tanpa otoritas keilmuan, sehingga saat ini masyarakat sering kesulitan membedakan antara ajaran mana yang sahih dan mana yang manipulatif. Oke. Akibatnya kemudian muncul pemahaman agama yang sempit, bahkan cenderung ekstrim. Dan algoritma media sosial ini saat ini kan cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi para pengguna medsos Penggunanya. ya. Sehingga ini sering memperkuat provokatif ya, Provokatif. polarisasi Heeh. bagi pengguna medsos. Oke. Dan hari ini Heeh. tantangan di media sosial itu adalah hate speech, kemudian doxing dan provokasi yang berbasis agama. Ini mudah sekali menyebar di ruang digital, sehingga tanpa literasi etika dan spiritual yang kuat, maka kita khawatir pengguna medsos itu bisa menjadi korban atau bahkan pelaku. Dan salah satu solusinya adalah perlunya integrasi pendidikan agama dan literasi media sosial di lembaga pendidikan, ya, di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, dan perlu juga penguatan moderasi beragama sebagai prinsip utama di dalam dakwah digital. Dan
kita juga perlu kampanye konten keagamaan yang inspiratif dan otoritatif. Jadi tidak hanya viral saja, tetapi perlu konten-konten agama yang inspiratif dan otoritatif. Oke. Udah cerita lama kalau memang sosmed atau algoritma itu pasti banget punya impact yang gede buat kehidupan lah sehari-hari gitu, Pak. Oke, kalau tadi pembahasannya digital gitu, Pak, ya, sekarang saya pengen nyoba pertanyaan yang kayak gini, mau tahu sekaligus pengen ngenalin ke teman-teman yang nanti bakal nonton tentang lembaga ini gitu, Pak, tentang Pusat Penilaian Buku Agama Lektur Literasi Keagamaan. Gitu, oke. Secara sederhana aja, Pak, biar mereka juga yang nonton itu tuh ngerti ini tuh apa gitu, PPBAL2K ini tuh apa gitu, Pak. Sederhana aja, gitu. Jadi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan ini memang lembaga baru ya, pusat baik di Kementerian Agama. Heeh, Ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024. oke. Dan kalau yang ditanyakan apa dampak dari lahirnya Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan ini, menurut saya PBA L2K ini memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi melalui penyediaan buku yang terstandar, moderat, dan inspiratif. Serta PBA L2K ini mendorong budaya literasi keagamaan yang inklusif. Jadi peran kami itu kan menilai buku. Jadi kami merasa kalau buku-buku yang dinilai dan disebarluaskan oleh PBL 2K ini akan menjadi instrumen penting di dalam membentuk pemahaman keagamaan yang damai, toleran, dan inklusif. Dan ini pastinya sejalan dengan visi Kementerian Agama yang menjadikan pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter. Oke. Dan penilaian buku agama, lektur, dan literasi keagamaan ini mendorong guru dan komunitas penulis selama ini untuk terus menulis konten keagamaan yang kontekstual dan inspiratif. Dan menurut kami ini akan berdampak pada memperkuat ekosistem literasi berbasis madrasah dan memperkaya hazanah keagamaan di Indonesia. Oke. Berarti dari sekian banyak buku yang kesebar di madrasah, di sekolah-sekolah itu harus ngelewatin standarnya dulu berarti dari lembaga Bapak ya, Pak, ya? Ya, semua buku pendidikan agama dan keagamaan harusnya yang Mhm. disebarkan dan dikonsumsi oleh lembaga pendidikan itu sudah melalui verifikasi di Pusat Penilaian Buku Agama ini. Oke, kalau tadi kita ngobrolin soal teknis gitu, Pak, cara gimana standarisasi, checking segala macam, ini saya mau nanya, Pak, ini soal tentang penilaian itu penilaiannya agama Islam doang atau semua agama gitu, Pak? Semua agama kita pakai standar yang sama. Oke, standar yang sama. Nah, mungkin saya bakal nanyain gimana caranya nih dengan standar yang sama itu bisa menguatkan literasi dari agama-agama yang lain gitu, Pak? Ya pastinya dengan standar penilaian yang sama untuk semua agama. Ini yang pertama akan memperkuat toleransi dan kerukunan karena menegaskan bahwa semua keyakinan itu Mhm. diperlakukan secara setara, dihormati dan dijaga dari konten yang berpotensi memecah belah. Dan ini adalah wujud nyata keadilan naratif di dalam pendidikan keagamaan. Mhm. Jadi dengan menggunakan instrumen penilaian yang seragam, ini menunjukkan bahwa negara tidak memihak salah satu agama saja. Jadi ini memperkuat rasa saling menghormati antar umat beragama dan mencegah kecemburuan sosial. Oke. Jadi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan ini berupaya untuk menjaga harmoni bangsa melalui narasi yang adil dan inspiratif. Dengan standar yang sama untuk semua agama, ini menegaskan kita semua bahwa perbedaan adalah kekayaan, Oke. bukan sebuah ancaman. Oke. Oke. Udah pasti dipikirin gimana caranya dan itu juga bakal ngelewatin banyak tahap kayak yang tadi teknis yang gitu
semua tujuannya agar tidak ada kecemburuan, Iya. agar semuanya bisa toleransi bareng, jalan, saling cinta satu sama lain gitu, Pak. Ini ada kasus yang menarik belakangan ini. Bapak ngikutin nggak kasus atau, yang isu yang lagi rame Trans7 itu, Pak? Iya, oke. Iya, Trans7 yang tentang pondok itu. Nah, saya mau nanya dari ini, dari kasus ini pandangan Bapak gitu, apa pelajaran penting yang bisa diambil gitu dari kasus ini dan juga masyarakat terkait tentang literasi juga sensitivitas agama gitu, Pak? Oke. Jadi kasus kemarin di Iya. Trans7 yang terkait dengan gambar yang di sana menunjukkan tokoh agama di pesantren Lirboyo ini kan menunjukkan bahwa di sini itu pentingnya kita memiliki etika dan pemahaman literasi serta sensitivitas keagamaan di dalam membangun konten yang bermartabat dan inklusif ya, dan tidak melukai identitas kelompok tertentu. Oke. Dan dalam kasus tayangan Expose Unsensor ya, Expose Unsensor ini menunjukkan bahwa eksplorasi isu keagamaan itu harus dilakukan dengan pendekatan yang empatik. Jadi bukan pendekatan sensasional ya. Ah hah. Dan disinilah pentingnya riset serta verifikasi sebelum kita melakukan publikasi tayangan apapun itu. Dan pelajaran lain dalam kasus Trans7 ini bahwa respon dari masyarakat yang tinggi ini menunjukkan bahwa saat ini kesadaran kolektif di masyarakat itu sangat tinggi. Oke. Jadi ini adalah sebuah sinyal positif bahwa literasi keagamaan itu tumbuh sebagai kesadaran sosial, bukan hanya wacana akademik Heeh. semata. Dan media sosial bagi kita semua Iya. harus menjadi sebuah ruang edukasi, jangan kita jadikan sebagai ruang provokasi ya. Jadi tayangan yang menyentuh isu keagamaan Heeh. seharusnya memperkuat nilai-nilai toleransi dan spiritualitas. Jadi catatan penting di sini bahwa media yang gagal memahami sensitivitas ini itu akan berisiko kehilangan kepercayaan publik. Oke, oke. Itu udah di-note banget itu kalau semisal ternyata, eee, mungkin pandangan saya tadi coba yang tadi Bapak jelasin itu berarti memang kalau misal mau ngangkat pembahasan yang keagamaan gitu, kalau bisa itu janganlah buat masalah jadi provokasi segala macam, malah yang ditonjolin toleransi gitu ya. Iya, jadi lebih pada bagaimana keberagaman itu bukan memecah belah, tetapi Mhm. menjadikan kita lebih bersatu, rukun, guyup. Oke, oke, iya, iya. Oke, ini kita udah banyak yang mau ditanyain Pak itu ini sebenarnya, cuma karena keterbatasan waktu juga mungkin Bapak sibuk ya Pak, ini kita mau nanya yang terakhir deh, yang ini Pak, mmm, pesan gitu untuk anak-anak muda masa-masa sekarang gitu buat lebih meningkatkan literasi mungkin atau biar toleransinya ditinggiin gitu, Pak. Jadi kalau terkait dengan moderasi beragama di Indonesia, anak muda dan teknologi digital itu adalah dua kekuatan utama untuk mempercepat arus moderasi beragama di Indonesia. Jadi mereka bisa menjadi jembatan toleransi, juga penyebar narasi damai, serta menjadi penjaga ruang digital dari ujaran kebencian. Jadi Gen Z dan generasi milenial adalah pengguna utama media sosial serta platform digital ya. Ada IG, Facebook, kemudian apalagi X. Mereka ini kan memiliki daya jangkau dan pengaruh besar di dalam membentuk opini publik. Dan mereka anak-anak muda ini juga cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman dan lebih kritis terhadap narasi-narasi intoleran. Jadi dengan pemahaman literasi keagamaan yang moderat, saya meyakini anak-anak muda ini mereka bisa menjadi influencer Mhm. toleransi yang menyebarkan nilai-nilai inklusif dan damai.
dan mereka bisa menjadikan platform medsos ini, ya tadi seperti Instagram, TikTok, YouTube, sebagai media dakwah yang kreatif. Dan anak-anak muda itu harusnya bisa menjadikan media sosial sebagai arena dakwah yang modern. Jadi dengan menyampaikan nilai matan alamin dengan gaya yang ringan namun lebih bermakna ya kayak anak muda lah. Jadi saya ingatkan bahwa anak muda itu tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi mereka juga arsitek narasi digital. Jadi oleh karena itu dengan bimbingan yang tepat, saya meyakini mereka bisa menjadi pelopor gerakan moderasi beragama yang kreatif, kontekstual, dan pastinya berdampak luas. Oke. Oke, semoga teman-teman juga yang nonton udah ngerti yang dimaksud dari tadi, Bapak itu kalau kita anak muda ini malah punya peran penting di dunia digital, apalagi tentang literasi dan toleransi itu semuanya. Oke, terima kasih Bapak udah mau mau join di sini, mau ngobrol bareng kita. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak? Oke, Silakan. closing ya. Jadi di tengah derasnya konten keagamaan di media sosial, mari kita semua sebagai penikmat media sosial ini menjadi penikmat media sosial yang bijak. Jadi saya sampaikan tidak semua yang viral itu sahih dan tidak semua yang keras di dalam tayangan itu benar. Oleh karena itu mari pilihlah yang tayangan-tayangan yang menyejukkan hati, secara akal juga menguatkan akal dan mendekatkan kita pada kasih sayang Tuhan. Santai tapi tetap cerdas. Karena iman tidak butuh gaduh. Oke. Ia akan tumbuh di dalam ketenangan. Jadi sekali lagi ayo kita menjadi netizen yang cerdas, cek sumbernya, rasakan maknanya, dan nikmati dengan hati yang terbuka. Karena ini pertanda bahwa kita semua sudah dewasa di dalam beragama. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih Bapak udah mau datang di episode perdana Litan Literasi Santai Keagamaan kali ini. Juga banyak diucapin terima kasih pokoknya karena udah mau bergabung di episode kali ini buat teman-teman. Buat teman-teman, itu tadi akhir dari interview obrolan kita singkat dengan Bapak Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan Republik Indonesia. Oke, kita tutup episode kali ini. Tungguin episode selanjutnya di podcast Litsan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.